Ada beberapa pertanyaan juga, nanti akan kita diskusikan. Prinsipnya sebenarnya mirip, jadi ini dari atas nama ini orang tuanya Mas Nando kelas 6. Terima kasih untuk program sekolah, dengan program yang ada saat ini sistemnya daring. Nah, mereka ingin tahu bagaimana ya sinkronisasi antara program sekolah dan penyampaiannya secara daring. Anak juga perlu memahami sesuatu, tidak mudah kadang-kadang untuk orang tua bisa memahami, bisa menyampaikan materi, karena biasanya kan guru ya yang menyampaikan, nah ini orang tua. Mereka terbatas. Karena pertama lanjut, bisa terdengar ya? Oke, hal yang ditanyakan yang sedikit berbeda dari Bapak Bambang itu adalah apa sih perbedaan antara pembelajar dan pemelajar? Karena kita kan visinya adalah komunitas pembelajar yang eksploratif, kreatif, integral. Lalu dalam pandemi ini belum tahu kapan teman Garuda dapat bertatap muka. Apakah artinya itu adalah komunitas pembelajar pindah dari sekolah ke rumah atau bagaimana? Ya, ini hal-hal yang akan kita diskusikan. Intinya adalah pandemi ini mempertegas peran kita sebenarnya. Peran orang tua, peran guru, sekolah, dan bagaimana peran masyarakat dalam menumbuhkan anak-anak, memekarkan anak-anak. Jadi anak itu tumbuh memerlukan alam, suasana tumbuh yang baik. Nah, itu yang memang perlu disiapkan, disediakan, dikondisikan oleh kita yang ada di sekitar anak. Dan di sini tampak jelas, tampak nyata pandemi ini menunjukkan pada kita bagaimana ternyata peran ketiganya ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekolah saja, atau orang tua saja, atau masyarakat saja tentu belum menumbuhkan anak secara utuh. Itulah mengapa kami Sekolah Mangunan pada tahun ini mengangkat komunitas pembelajar sebagai visi sekolah. Ya, saya kira pengantar dari saya itu dulu. Nanti tentu saja Ibu Bapak kalau masih memiliki pertanyaan bisa melalui percakapan di Zoom untuk nanti kemudian dicatat oleh host. Bisa juga melalui komen di YouTube, nanti akan kami amati juga. Atau nanti juga Bu Patmi sebagai host akan memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Terima kasih Bu Patmi, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Tika. Bapak Ibu, sudah dipaparkan oleh Bu Tika bagaimana kita akan mewujudkan Sekolah Mangunan sebagai komunitas pembelajar. Nah, langsung saja bagaimana PJBL, PJJ sebagai strategi pembelajaran daring pada masa pandemi ini. Nah, kami persilakan Ibu Novi, bagian kurikulum SDIKM Mangunan, untuk memaparkan lebih lanjut. Silakan Bu Novi. Terima kasih Bu Patmi. Selamat sore Ibu Bapak. Project based learning ini kami pilih sebagai metode atau strategi pembelajaran daring selama pandemik ini. Mengapa kita mengambil project based learning ini atau PJBL ini sebagai metode? Karena metode ini yang paling sesuai dengan visi sekolah kita sebagai komunitas pembelajar yang eksploratif, kreatif, dan integral. Nah, ciri komunitas pembelajar yang
pertama itu adalah materi pembelajar yang generatif. Materi yang kontekstual, yang dekat dengan anak-anak, dan kita sadari sepenuhnya bahwa lingkungan di sekitar kita itu merupakan sumber belajar bagi anak-anak. Kagum pada setiap anak, kemudian akan terus mencari, terus belajar, dan dalam proses belajarnya itu akan menemukan banyak hal yang nanti akan membangun kesadaran dalam diri anak. Oh, ternyata ketika aku berbelanja, kemudian menggunakan plastik, akan berefek panjang terhadap bumi, karena proses penguraiannya di dalam tanah akan memerlukan waktu yang sangat-sangat panjang. Dari hal ini nanti harapannya setelah menyadari, kita akan bergerak bersama, bekerja sama untuk mencapai sebuah impian bersama. Kemudian impian ini yang menjadi tujuan kita bersama ini nantinya akan menjadi budaya. Jadi kesadaran akan efek dari plastik misal yang tadi kita gunakan, terus efeknya nanti ke tanah karena memerlukan penguraian cukup lama, kemudian nanti akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman yang nanti berefek juga pada kelestarian tanaman sebagai paru-paru dunia. Nah, harapannya Ibu Bapak tidak hanya nanti sebagai orang tua, kemudian semua orang di bumi ini akan lebih aware terhadap lingkungan dan menjadi gerak bersama untuk perubahan yang lebih baik dan untuk kepentingan bersama. Begitu, Ibu Bapak. Begitu, Bu Fatmi. Ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan juga orang tua dari Mas Nando, kelas 6. Silakan, Bu. Bisa. Ya, monggo Bu Fatmi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Bapak Ibu, itu tadi pemaparan singkat dari Bu Novi. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan PJBL, PJJ pada masa pandemik ini, akan kami buka sesi pertanyaan pada pemaparan berikutnya. Tetapi sebelum pada sesi pertanyaan, kita akan melanjutkan dahulu ke bidang kesiswaan, yaitu sebagai koordinator bidang kesiswaan, Bapak Siswandi. Waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Fatmi yang telah memberikan waktu pada saya. Selamat sore Ibu Bapak, saya Pak B. Untuk tahun ini kembali bergabung di SD Eksperimental Mangunan untuk menemani Bu Tika, Bu Fatmi, dan Bu Novi. Seperti yang tadi dengan pembelajaran jarak jauh ini kami sekolah tetap akan memfasilitasi perkembangan uji modal anak melalui potensi-potensi anak ini tetap akan kami bantu untuk
Suaranya kok nggak kedengeran ya? Nggak krungu ya. Saat ini nanti untuk pengembangan potensi anak ini akan melalui kelas ekspresi di mana kami nanti akan memberikan pilihan. Ada 8 kelas ekspresi yang meliputi karawitan, teater, jurnalistik, lukis, paduan suara, kriya. Nah, nanti silahkan Ibu Bapak bisa membantu teman-teman Garuda untuk memilih potensi mana yang cocok untuk teman-teman Garuda untuk dikembangkan bersama-sama dengan kami. Nah, selain itu tentu memang menjadi perhatian kita bersama. Apalagi di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, memang pembiasaan hidup bersih dan sehat ini kemudian perlu menjadi sesuatu hal yang sangat penting kita perhatikan. Nah, di samping itu tentu nanti kami juga akan memikirkan bagaimana kami akan mengetahui lebih jauh tentang Ibu Bapak, juga teman-teman Garuda, melalui hasil pemetaan kami yang kemarin sudah kami lakukan. Kami tentu akan mencari cara home visit yang paling tepat di masa saat ini seperti apa. Nah, untuk itu Ibu Bapak silahkan ditunggu waktunya besok, pasti kami akan datang lagi kepada Ibu Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Patmi. Ya, terima kasih Pak Wandi. Bapak Ibu, masyarakat adalah sekolah dan sekolah adalah masyarakat. Kita bagi SD Kanisius Eksperimental Mangunan tidak lepas dari masyarakat sebagai komunitas pembelajar juga. Saya tahun ini ditugaskan oleh yayasan sebagai koordinator bidang kehumasan sekolah SD Eksperimental Mangunan, mendampingi Butika. Kemudian untuk kehumasan itu kami rencanakan, sekolah akan merencanakan adanya parenting. Adanya parenting itu tentang bagaimana mendampingi anak belajar pada masa pandemi. Ini dilihat dari psikologi. Nanti akan kami adakan tanggal 8 Agustus bersama salah satu dosen dari Universitas Sanata Dharma. Diharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian yang kedua itu nanti akan ada pertemuan orang tua secara online juga nanti akan disepakati oleh guru kelas dan para orang tua. Mau seperti apa, monggo silakan nanti bisa disepakati bersama. Nah, pada masa daring ini memang peran orang tua itu sangat besar. Apalagi kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak belajar di rumah. Guru sebagai fasilitator untuk Bapak Ibu dan anak-anak dalam memperlancar proses kegiatan belajar secara daring ini. Kami sekolah SD KM Mangunan sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya dalam PJBL PJJ ini agar anak-anak kita mengembangkan 7 modal dasarnya menjadi lebih.
baik. Ya, kita mengharapkan anak-anak nantinya pasti akan berkembang lebih baik meskipun pembelajaran secara daring. Nah, itu paparan dari bidang kehumasan. Kemudian masuk ke sesi berikutnya, Bapak Ibu, kita akan mengadakan sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan pertama ini akan kita buka 3 pertanyaan dulu untuk para orang tua. Mohon nanti Bapak Ibu yang akan bertanya atau menanggapi itu bisa mengangkat tangan kanan supaya nanti bisa secara bergantian. Oke. Monggo. Halo Bu Patmi. Ya. Iya, halo Bu Patmi. Silakan. Iya. Nggih. Nggih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Begini, tadi mungkin sudah dibacakan komentar dari saya yang ada di mana, di YouTube ya, program sekolah. Mungkin saya belum, tadi mungkin sebagian sudah dijawab oleh Bu Novi, tapi saya belum mendapatkan apa ya, jawaban yang maksudnya yang benar-benar mewakili pertanyaan saya. Karena begini, maaf ini suaranya jelas nggak ya Bu Patmi? Jelas Bu, jelas. Oh ya, Monggo, iya ya. Iya, dan kami gini, anak itu kan biasa kalau Butika kemarin dia akan Butika di YouTube juga menjelaskan bahwa anak itu lebih senang bertatap muka dengan gurunya karena itu nanti dia belajar dari pengalaman. Nah, sementara di saat-saat pandemi ini kita kan guru sama sekali tidak bisa, ya bukan tidak bisa ya, paling untuk bertatap muka langsung itu memang tidak bisa. Nah, bagaimana caranya kita menyampaikan materi yang sudah disusun oleh sekolah. Contohnya kemarin, ini contoh realnya ya. Saya benar-benar nggak ngerti apa yang dimaksud teman Garuda. Karena mungkin di saat-saat saya dulu belajar SD, itu nggak ada yang namanya teman Garuda. Adanya ngapalin lambang burung Garuda dengan berbagai pernik-perniknya. Nah, terus terang, bagi orang tua itu demi kesulitan. Ini nih cara menyampaikannya bagaimana ke anak. Saya harus memutar otak apa yang harus saya sampaikan. Sementara saya sendiri tidak pernah punya waktu karena kami berdua terus terang kami bekerja hingga 3:30 sore sampai rumah paling tidak jam 4. Itu sudah paling cepat. Nah, di saat pagi anak kami itu belajar, itu terus terang aja, terutama untuk anak saya Nando, itu sendiri di rumah. Karena saya terus terang di masa pandemi ini saya tidak memasukkan pendamping ke dalam rumah karena saya khawatir karena kan pendamping kita tidak tahu ya dari mana dia bersosialisasi dengan siapa dan bagaimana karena ini tuntutan dari pandemi yang memang begitu. Nah, bagaimana caranya kita itu mengerti materinya itu karena kalau terus terang kalau untuk anak saya kebetulan anak saya mohon maaf berkebutuhan khusus jadi dia sangat sulit kalau nggak ada visual itu menyampaikan sementara kalau orang tuanya ketika sore menyampaikan itu pun terus terang saya udah capek anaknya sendiri sudah tidak punya kemampuan seperti kalau pagi hari. Nah, saya bisanya sampai sore aja, saya mulainya sampai sore aja, sampai malam. Itu pun kadang-kadang kalau malam dia udah nggak konsen sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Maksudnya caranya ini kita menyampaikan materi dan kita tahu materinya itu apa, karena kita juga nggak mungkin mempelajari gitu loh materinya. Sementara, ya maaf latar belakang kita bukan dari pendidikan ya, bukan guru gitu. Nah, itu yang ingin saya dapatkan sekolah ini apa sih? Bagaimana sih gitu loh dengan daring ini ya kalau bisa sih metodenya itu lebih lebih sederhana lah gitu maksudnya lebih sederhana itu ya maaf ya nggak membuat ribet gitu karena terus terang aja tugas-tugas pun itu pasti orang tua yang mau tidak mau juga harus dan kami juga memang harus membantu ya itu memang kewajiban kami tapi yang jelas
selama ini mungkin yang dilakukan di sekolah itu sudah sangat membantu kami, dan kami juga berterima kasih kalau selama ini di sekolah itu sekolah memang sangat-sangat membantu, dan sekarang kami merasakan susahnya bagaimana belajar apalagi sekarang sistemnya daring. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana materi itu bisa kita sampaikan dan tugas-tugas itu tidak menjadi beban gitu loh. Karena anak-anak itu ya terus terang sekarang di rumah bosen, kadang-kadang ngelihat tugas saja udah aduh tugas lagi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Moga-moga juga nanti tanggal 8 Agustus itu ada acara ya parenting mendampingi anak belajar secara daring. Ini memang nggak bagus gitu kelihatannya. Moga bisa juga memberi cara kita dan sebagainya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Terima kasih Bu Magda, Mama Nando. Ya. Lanjut pertanyaan kedua, nggih. Dari Mama Intan, monggo dipersilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat sore. Bapak Intan. Baik, kami sudah lihat terkait dengan visi misi. Menurut kami, saya rasa itu cukup baik, dan pastinya ini perlu kerjasama antar semua pihak, baik guru dan orang tua murid, bahkan anak-anak. Memang tantangan yang terbesar seperti tadi yang disampaikan Ibu Nando tadi, Nando, bahwa bagaimana sih proses daring. Nah, harapannya saya kira perlu ada inovasi-inovasi yang cukup baik, cukup intens hubungannya dengan orang tua. Saya rasa secara nasional dari Kementerian Pendidikan kan juga sudah mengeluarkan suatu panduan tentang pendidikan daring. Dan harapannya itu juga bisa digunakan di bangunan dalam artian poin-poin penting dari panduan pendidikan daring. Apa yang bisa diambil dari yang dikeluarkan kementerian itu bisa di-match-kan dengan visi misi atau proses kegiatan yang ada di SDEKM bangunan ini gitu. Dan hal yang kedua adalah bahwa mungkin tidak, misalnya sekolah kan menyediakan mungkin per kelas atau bagaimana wujudnya, menyediakan semuanya dalam satu plafon online, sehingga orang tua, baik anak ataupun orang tua, itu bisa mengambil semua materi. Kalau memang mau dipisahkan antara anak dan orang tua, itu bisa dilakukan per kelas gitu. Jadi sebenarnya sama seperti Mama Nando, artinya kita butuh kejelasan tentang mekanisme pendidikan daringnya mau seperti apa nih gitu. Itu yang paling penting sebenarnya bagi orang tua, baik yang karena memang banyak kendala. Kita semua kondisinya tidak siap untuk proses daring, karena memang yang kita lakukan seperti sekolah biasanya reguler, bukan sekolah pendidikan homeschooling gitu. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus coba untuk bisa memaksimalkan diskusi secara rutin bersama orang tua, guru, bahkan dengan muridnya gitu. Jadi bukan hanya antara guru dan murid saja, tapi juga ketiga ini kita bisa diskusi secara intens gitu. Karena yang saya lihat dari 3 bulan belakangan itu lebih kepada hanya via online dengan muridnya gitu. Tapi dengan orang tua itu tidak ada mekanisme yang rutin gitu. Oke, secara WhatsApp, tapi kan itu baru satu persatu. Gitu. Itu sih kalau dari kami, dari Makayasa, orang tua Makayasa, Daniel. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih orang tua dari Rafael Makayasa dan Arsenio. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Monggo, silakan. Belum ada? Oh ya. Silakan Pak Lanjar. Ya Bu, terima kasih Bu Patmi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, Bu, mau tanya ini karena anak sudah kelas 6, kemudian
Dilalah kok ya pandemi COVID, dan ini kira-kira kok sepertinya 1 semester harus pembelajaran jarak jauh ya. Mudah-mudahan nanti semester kedua tidak gitu, tapi saya cukup khawatir nanti kalau dia masuk SMP itu sudah ada arahan belum Bu dari Dinas Pendidikan atau dinas yang terkait, nanti kalau masuk SMP angkatan anak-anak kita itu mau seperti apa ya Bu penerimaannya di SMP itu? Apakah masih sama dengan kebijakan yang saat ini atau ada kebijakan yang baru Bu? Itu aja dalam rangka kami nanti ikut mendampingi anak di rumah. Oke. Sampun Pak Lanjar? Sampun Bu. Ada lagi? Oke. Terima kasih. Ada 3 orang tua yang sudah memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Yang pertama dari Mama Nando, bagaimana menyampaikan materi kepada anak, menjelaskan bagaimana sih teman Garuda itu. Kemudian yang kedua dari orang tua dari Rafael Makayasa dan Arsenio tentang panduan sinergitas panduan dari Kementerian Pendidikan dengan sekolah. Inovasi-inovasinya seperti apa? Kemudian mungkinkah menyediakan semua panduan atau materi untuk orang tua, bagaimana mekanisme daring? Kemudian yang ketiga, diskusi antara orang tua, guru, dan anak. Sebagai refleksi untuk 3 bulan pembelajaran daring kemarin belum terlihat. Ya, kemudian dari Pak Lanjar, orang tua Mbak Eci dan Fiel, itu bagaimana sistem masuk SMP pada masa yang akan datang setelah pandemi ini, penerimaannya seperti apa. Nah, yang ini monggo dipersilahkan Bu Novi untuk menjawab dahulu. Terima kasih Bu Padmi. Kondisi saat ini bukan pilihan ya, mau tidak mau kita mengalaminya bersama begitu ya, Maya. Boleh tahu namanya Mama Nando? Bu Mahda, dengan Bu Mahda. Terkait dengan cara kita menyampaikan materi kepada anak-anak. Ibu Bapak, kami para guru berusaha untuk menyiapkan panduan untuk 1 minggu ke depan yang kami upayakan bagikan di setiap hari Sabtu, paling lambat nanti hari Minggu. Kemudian kami juga menyiapkan beberapa panduan materi untuk memudahkan Ibu dan Bapak menyampaikan kepada anak-anak. Bisa jadi nanti berupa video, bisa jadi berupa narasi. Kemudian kami coba merangkum juga dari hasil eksplorasi anak-anak mengenai teman Garuda, kemudian mengapa kok kita harus menjaga paru-paru dunia yang berkaitan dengan subtema yang pertama yang sedang berjalan saat ini. Harapannya hasil eksplorasi ini bisa menjadi pembelajaran bersama. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran untuk mendampingi anak-anak selama belajar di rumah. Kalau diperkenankan untuk share, Ibu Bapak, saya juga memiliki seorang anak, sekarang sudah kelas 4. Kemudian kami memang berupaya untuk mencari banyak hal melalui internet atau sumber belajar yang lainnya. Dan kami mencoba untuk menemani anak kami untuk berdiskusi. Kenapa toh kok kita harus menjadi
teman Garuda, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga paru-paru dunia, kaitannya dengan kebutuhan kita akan oksigen yang baik atau oksigen yang diproduksi oleh tanaman. Jadi sebetulnya media belajar itu banyak sekali. Jadi ibu bapak bisa mencari, bisa bereksplorasi bersama anak-anak menggunakan media yang tentunya ibu bapak miliki di rumah. Semoga bisa menjawab kekhawatiran dari Bu Mahda. Terima kasih Bu Patmi. Ya Bu Nafi. Bu Tika mungkin akan memberikan tanggapan. Ya Bu Patmi, saya nambahkan. Ya, monggo. Oke. Ya, ya memang situasinya tidak mudah ya Ibu Bapak. Apa yang sudah kami coba lakukan itu bisa jadi ada yang belum sesuai dengan keadaan anak di rumah. Namun dengan segala keterbatasan kami mencoba. Jadi kami menyadari bahwa kalau itu nanti bentuk dari apa yang mau kami sharekan mengenai materi itu bentuknya tulisan semua, itu tidak akan menarik bagi anak-anak. Lalu kami mencoba guru-gurunya belajar dulu membuat video itu seperti apa. Nah, ternyata tidak mudah juga untuk membuat video. Seperti kemarin kami mau share sosialisasi itu ternyata rendernya tidak berhasil, lalu harus seperti apa, itu kami sendiri juga belajar. Nah, itu salah satu yang kami lakukan dari sekolah untuk membantu teman-teman Garuda dan juga ibu bapak untuk bisa mendapatkan media yang bisa memudahkan, salah satunya. Kemudian juga apa yang sudah disampaikan Bu Novi tadi, dari sharing materi yang kami lakukan hari Sabtu atau Minggu itu, harapannya sudah bisa menyiapkan ibu bapak untuk seminggu ke depan. Sebenarnya itu kenapa kok di-sharekan sebelum kami memulai, kami kan memulainya Senin. Itu sebenarnya sangat membuka kesempatan untuk ibu bapak silahkan bertanya. Kalau ada yang masih merasa kesulitan, mungkin misalnya Mas Nando gitu ya. Mas Nando tentu saja mungkin perlu pendekatan yang berbeda. Nah, silahkan hubungi secara khusus guru kelasnya. Bagaimana ya kira-kira nanti ke Nando seperti itu. Nah, apakah nanti dengan orang tua seperti apa, gurunya akan seperti apa. Bahkan boleh juga silahkan, karena ini kan ya terus terang saja kan kita kondisinya ada banyak guru yang baru, sehingga memang silahkan sebanyak mungkin Bapak Ibu bercerita kepada gurunya mengenai kondisi anak. Itu akan sangat-sangat membantu teman-teman guru untuk bisa mendekati anak ibu bapak. Antar kami juga di sini sharing A seperti apa, B seperti apa. Hanya kadang-kadang kalau belum mengalami sendiri itu memang tidak akan semudah kita cerita seperti ini. Jadi silahkan terbuka, disampaikan saja, mudah-mudahan itu akan membantu. Itu yang kami lakukan. Pertama, kami mencoba untuk membuat materi dalam bentuk video. Kedua, share materi sebelumnya. Lalu sebenarnya prinsipnya itu seperti yang kalau Ibu Bapak ingat di awal-awal dulu, setelah perkenalan kami juga mengirimkan video bagaimana PJJ akan berlangsung. Jadi awal itu kan kita akan ada sesuatu yang akan menjadi materi ya. Intinya materi, lalu anak akan eksplorasi apa sih? Nah, itu yang pasti yang pertama ada itu. Kemudian hasil eksplorasi anak itu nanti akan semacam dirangkum oleh guru. Nah, rangkuman itu yang akan menjadi pengetahuan baru bagi anak. Jadi, kenapa kami tidak memberikan materi yang saklek, ini begini, ini sistem pernafasan adalah seperti ini. Karena kita maunya anak-anak eksplorasi. Jadi, supaya eksplorasi itu berjalan, memang tentu saja anak-anak perlu bantuan. Kalau di rumah tentu saja orang tua mungkin dukungannya dengan
menemani saat googling atau menemani saat mengerjakan, atau bahkan misalnya punya saudara yang misalnya dokter atau apa, atau dari biologi, yuk kita telepon siapa saudaranya itu tadi, cobalah kamu tanya kepada dia, kira-kira seperti apa sih? Nah, tentu saja eksplorasi ini yang kita harapkan. Ini tadi yang disebut materi generatif. Sesuatu yang membuat anak terus kagum, bertanya, lalu mau mencari. Nah, itu yang kami harapkan untuk berkembang, dan ini kami sangat membutuhkan bantuan dari orang tua juga bersama-sama membantu anak-anak. Lalu apakah materi bisa di satu platform tertentu? Ini yang sedang kami usahakan. Tapi bukan materi yang jadi ya, dalam artian gini, kita punya channel sekolah eksperimental dari YouTube itu, nanti kami akan rangkuman-rangkuman yang sudah dilakukan oleh anak, oleh guru itu akan diunggah ke sana. Harapannya nanti teman-teman atau orang tua bisa mengambil kembali, bisa menonton lagi, lihat lagi. Oh, ini toh hasil temuan anak-anak. Bisa juga bahkan melihat, oh ternyata teman-teman di kelas yang lain bisa menemukan hal yang berbeda. Jadi kan itu semua tergantung dari eksplorasi dari anak-anak masing-masing yang semuanya punya keunikan. Nah, itu yang mau kami hargai. Mengenai mekanisme daring dari pemerintah, ya saya membaca juga mengenai hal itu, dan memang yang ditekankan adalah life skill, dan life skill itu juga seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Wandi, itu yang kami tekankan juga. Nanti Bapak Ibu, nah ini karena masih awal sekali ya, mungkin belum kelihatan banget apa yang mau dipelajari ke depan, tapi pembiasaan untuk hidup bersih, sehat itu nanti akan ada amatan, dan kami juga mohon bantuan dari orang tua melakukan pengamatan bersama. Nah, ini yang nanti peran orang tua dan guru juga akan banyak di sana. Lalu kekhawatiran Pak Lanjar mengenai masuk SMP bagaimana gitu ya. Terus terang Pak, untuk yang ke depan itu belum tahu, kita belum ada aturannya. Tapi yang kemarin itu anak-anak mendaftar SMP dengan dasar nilai kelas 4, 5, dan 6. 6 itu semester 1. Untuk gambaran seperti itu, nah kebijakan ke depan memang belum tahu. Tapi saya yakin ini pasti pasti kita akan didukung oleh menteri yang saat ini. Saya kira beliau juga punya kebijakan Merdeka Belajar segala macam yang mungkin sekarang masih polemik, tapi saya kira itu akan mendukung lah sekolah ini untuk melakukan eksperimen dan juga bagaimana melakukan asesmen sendiri terhadap anak. Jadi asesmennya itu tidak hanya kognisi besok, tapi juga sikap dan psikomotor. Saya kira mungkin itu dulu. Kalau nanti ada yang perlu didiskusikan, silahkan dilanjutkan. Demikian Bu Patmi. Ya, terima kasih Bu Tika dan Bu Novi. Mungkin sedikit sharing ya Bu Tika. Saya mantan guru kelas 6 untuk tahun kemarin, dan Bu Tika juga wali murid kelas 6 ya. Untuk tahun kemarin itu memang masih masuk perencanaan untuk ujian nasional. Tetapi di masa pandemi ini kemudian dari negara memutuskan untuk tidak diadakan ujian nasional. Nah, bagaimana nilainya, seperti apa nilai anak-anak? Itu kita ambilkan dari nilai proses, semuanya itu dari nilai proses selama kelas 4 sampai kelas 6. Itu yang digunakan dan dituliskan pada ijazah. Nah, untuk yang akan bersekolah di negeri itu biasanya pemerintah daerah itu ada semacam aturan khusus. Jadi penambahan nilai dari, kalau yang kemarin itu dari nilai sekolah, rata-rata ujian sekolah 4 tahun terakhir. Seperti itu. Itu mungkin bisa, semoga bisa menjawab pertanyaan
Bu Magda, Pak Lanjar, dan orang tua Nio dan Rafael. Kemudian kita lanjutkan sesi kedua. Kalau misalnya nanti akan yang sesi pertama, kalau misalnya masih ada ganjalan, itu akan dilanjutkan. Mungkin masih ada yang ini dipertanyakan lagi. Boleh nggak masih tanya sedikit lagi gitu? Oh ya, silakan monggo Bu Magda. Gini, maksud saya mungkin nggak ada acara gini tatap muka lewat daring dari wali kelas atau guru yang mengajar materi itu paling tidak seminggu 2 kali lah. Maksudnya menjelaskan ke anak-anak. Kalau kami itu cara menjelaskannya mungkin berbeda-beda, tapi kalau guru itu terus terang ya anak itu akan lebih memahami. Misalnya cara eksplorasi tadi, kalau Bu Tika bilang kan kita harus mengeksplorasi. Nah, mau mengeksplorasi itu kan anak harus tahu dulu. Nah, kadang-kadang menyampaikan maksud itu tuh loh yang agak kesulitan dari kami. Mungkin tidak kalau dibuat pertemuan daring, jadi seminggu 2 kali, mungkin dijadwalkan. Ini hanya saran sih. Guru itu menyampaikan materinya. Jadi semua bisa ya kayak Zoom Meet gini, tapi mungkin saya nggak ngerti ya, mungkin fasilitas di tempat masing-masing anak memang berbeda-beda. Tapi dengan itu anak itu akan paham betul gitu loh. Oh ini mau ini gitu loh. Ini yuk kita gini, karena kalau cuman video pun kadang-kadang kalau anak-anak itu juga bosen, udah ditinggal begitu aja dan dia nggak ngerti apa yang dipahami. Mungkin itu ya moga-moga nggak terjadi dengan yang lain ya, moga-moga itu. Tapi apalagi kalau disuruh baca kisah dan sebagainya, mereka kadang-kadang masih aduh yo males lah gitu ya, harus panjang dan sebagainya, apalagi itu di media sosial. Saya kira itu ya yang ingin mungkin ya ini juga curhat ya selama ini, jadi yang telah saya alami selama kelas 5 sampai di kelas 6 ini, karena ya terus terang saya tadi sudah saya katakan saya tidak punya basic pendidikan. Jadi kalau saya ngajari ya pakailah dulu seperti itu karena ini kan beda kayak gitu. Dan moga-moga nanti menterinya ini nggak diganti deh. Kalau diganti, nah itu yang saya was-was tiba-tiba harus lain lagi kebijakannya. Nah itu yang bikin saya pusing karena kita mau masuk ke SMP. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Magda. Kalau ini saya tentang pertemuan dengan anak itu saya mungkin saya bisa memberikan tanggapan ya. Terima kasih masukannya. Tetapi sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa akan ada pertemuan antara orang tua dan guru kelas. Nanti sistemnya mau seperti apa, Zoom Meet seperti ini ataukah seperti apa, itu nanti akan kami diskusikan di ranah direksi dan Dewan Guru. Begitu nggak Ibu ya? Semoga bisa menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjutkan sesi kedua. Oke, untuk sesi kedua sudah ada Bu Ines, ya dari orang tua murid dari Mbak Amata kelas 4, kemudian Ibu Ina, orang tua dari Mas Angger kelas 6. Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi yang akan menanggapi dengan pertanyaan atau masukan atau saran. Ya Bu, dari saya, orang tua Daniel kelas 1A. Oh iya, oke. Pak Agni, Daniel ya, Bapak Agni, Mas Daniel kelas 1. Ya. Oke, yang pertama kami persilahkan Ibu Ines, Mama Amata. Ya, baik, terima kasih Bu Patmi. Saya ingin cek dulu apakah suara saya bisa terdengar. Jelas. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore para guru dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah memberikan forum ini untuk kami orang tua supaya bisa bertanya. Nah, terima kasih.
kami menghargai betul cara eksplorasi, juga tadi penjelasan mengenai tentang eksplorasi, pendidikan eksplorasi, juga pengiriman RPP di hari Jumat. Kami sudah mendapatkan, kebetulan Bu Patmi adalah wali kelas 4A, jadi Bu, kami sudah mendapatkan. Nah, tapi kami ada pertanyaan semacam ini Bu, di RPP. Jadi memang eksploratif itu kan baik gitu ya. Akan tetapi saya pribadi itu membutuhkan ada suatu koridor. Jadi ada semacam rujukan minimal yang bisa diakses oleh orang tua. Jadi kami memiliki minimal pandangannya sama gitu. Eksploratif kalau anak diminta eksploratif, tapi orang tua bingung, kadang nggak tahu ini benar atau salah, seperti itu. Kami pun kan juga harus mencari informasi di internet, itu kan sangat banyak sekali, dan harus mengeksplorasi itu, sebelumnya juga harus memfilter apakah itu benar atau salah, seperti itu ya. Jadi ada baiknya jika kami kemudian diberikan koridor minimal atau rujukan minimal. Beberapa mungkin ada yang sudah lewat Lantip, tetapi mungkin ada juga beberapa yang tidak memiliki Lantip saat ini. Sehingga adanya rujukan minimal, misalkan entah dari Kemendikbud atau apa yang di-download, Bu, ini link yang minimal dari sini. Setelah ini silahkan monggo eksplorasi. Nah, itu membuat kami orang tua itu lebih bisa membantu menjelaskan. Karena bahasa gimana ya Bu ya, tantangan ketika dengan anak sendiri itu kan malah ngeyelnya dapat, manjanya keluar, akhirnya takutnya itu malah tidak tersampaikan gitu. Nah, selain itu juga di RPP itu belum tercantum ada output. Misalkan memang ada LK seperti itu Bu, tapi misalnya kemampuan anak diharapkan bisa memahami apa. Jadi ada target-target pembelajarannya. Kami semacam sudah diberi jawaban terlebih dahulu misalnya Bu, jadi sehingga menjelaskan ke anak pun, dan nanti tentu ada baiknya ditambah konfirmasi atau klarifikasi gitu dari guru. Tapi kami orang tua itu tahu, oh yang benar ini seperti ini misalnya. Kayak kemarin misalnya saya juga udah, kalau bahasa Indonesia Bu ya, yang sharing kemarin itu, aduh ya yang mana yang kalimat pokok ya, waktu dulu beberapa tahun yang lalu mungkin iya, tapi kan sekarang jadi ikut belajar lagi kan Bu, aduh ini mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Makanya saya kira ada baiknya kami orang tua diberi bocoran dulu, gitu, dan orang tua tentu mungkin harus disiplin, paling tidak tahu cara supaya anak kami tetap dalam koridor yang benar. Itu yang saya ingin berkomentar seperti itu Bu Patmi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Ines. Yang ini langsung saya tanggapi aja ya Bu Novi ya. Nanti Bu Novi bisa menambahkan. Terima kasih untuk pertanyaan Mama Ines. Ini untuk rujukan minimal itu seperti yang sudah saya sampaikan, bisa bereksplorasi di mana saja, dan ini tentunya orang tua yang berperan aktif untuk mendampingi anak di rumah, anaknya mengakses apa itu. Kemudian untuk artinya output di LK anak mampu apa. Di dalam RPP itu sebenarnya sudah bocoran Ibu, bocoran. Oh, besok minggu depan itu membahas apa, seperti apa kebutuhannya. Kemudian sudah disampaikan Bu Tika bahwa itu tidak menutup kemungkinan orang tua itu bertanya pada kami kalau memang itu masih kurang jelas. Seperti itu dari saya. Mungkin Bu Novi dari bidang kurikulum lebih lebih spesifik untuk menanggapi. Silakan Bu Novi. Terima kasih Bu Patmi. Halo Bu Ines. Terima kasih sebelumnya. Ini jadi masukan bagi kami. Jadi kami bisa memotret kesulitan yang dialami para orang tua. Jadi harapannya nanti kami bisa menyuguhkan atau memberikan panduan yang mungkin lebih detail mengenai capaian dan juga rujukan minimal dari guru, agar membangun persepsi yang sama saat kita mendampingi anak-anak, begitu ya Bu Ines ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Nanti kami coba diskusikan bersama dengan teman-teman guru. Begitu, Ya, Bu. Patmi, terima kasih. Ya, masuk
ke pertanyaan kedua dulu dari Bu Ina, Mama Angger. Silahkan Bu Ina. Terima kasih Bu Patmi, selamat sore semua. Sebenarnya mungkin semua orang tua di sini punya pertanyaan yang kurang lebih sama yang sudah tadi disampaikan. Jadi mengenai memastikan bahwa penyampaian materi itu sudah cukup maksimal untuk di situasi seperti ini yang sedang kita alami ini. Saya cuma mau tanya atau usul gitu, mungkin tanya dulu lah, apakah atau tepatnya bagaimana caranya memastikan bahwa target materi yang harusnya diberikan pada anak-anak itu sudah sampai dengan utuh gitu. Bagaimana cara memastikan? Apakah itu nanti akan seperti biasanya kita mungkin ada ulangan-ulangan di tengah semester atau akhir semester gitu, atau karena situasi yang unik ini mungkinkah bisa dibuat lebih mampat. Jadi misalnya seminggu sekali gitu. Jadi mungkin misalnya seminggu sekali anak-anak dikontrol atau dievaluasi atau ulangan atau apapun namanya mengenai poin-poin kunci yang sudah diberikan selama seminggu sebelumnya. Seperti itu. Terus apakah juga dimungkinkan bagi para orang tua yang bekerja dengan terjadwal di kantor gitu, misalnya evaluasi itu diadakan pada hari Sabtu mungkin yang sebagian besar orang tua itu ada di rumah, tapi saya juga tahu ada sebagian yang lain juga yang hari Sabtu tetap masuk kerja, tapi paling tidak punya kesempatan bagi sebagian besar anak untuk didampingi orang tuanya pada saat evaluasi per minggu itu yang mungkin bisa mengontrol sedikit demi sedikit kemajuan anak dan keutuhan anak menerima materi yang sudah diterima sebelumnya. Lalu saya kira itu. Lalu juga mungkin saya mau tanya, kalau kemarin ini 2 minggu udah jalan dan memang masih awal sekali, itu pertemuan Zoom meeting atau kayaknya sempat mereka coba dengan Jitsi tapi nggak berhasil. Saya kurang tahu apakah bisa dibuat lebih sering, paling tidak seminggu 2 kali gitu, untuk memaksimalkan penyampaian materi tadi dari guru ke anak-anak secara tatap muka. Selain karena Zoom meeting atau Google meeting atau apapun mempunyai fasilitas untuk sharing screen, jadi yang polos tuh malah yang aqua itu polos itu. Ya, yang sharing sorry saya ulangi, karena Zoom dan Google Meeting punya fasilitas untuk sharing screen, jadi guru bisa dengan mudah menjelaskan ke anak-anak seperti seperti dengan papan tulis gitu ya, dibanding dengan VC, video call WA. Itu kalau di kelas Angger kemarin jalan sejauh ini, sekali itu Zoom meeting, sekali VC WA. Saya belum lihat apakah itu sangat efektif, tapi kalau saya merasa mungkin kurang ya dibanding tatap muka yang biasanya dilakukan di sekolah seperti dulu. Lalu ada pertanyaan lain, bagaimana tentang pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jawa? Apakah juga akan ada sesi-sesi tatap muka daring seperti yang pelajaran biasa? Itu aja Bu Patmi. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih. Ini bagiannya Bu Novi itu mau dijawab langsung atau lanjut ke pertanyaan dulu? Monggo. Bagaimana Bu Novi, mau dilanjut pertanyaan dulu atau mau dijawab? Dijawab dulu saja nggih? Dijawab dulu ya. Oke, karena banyak ternyata Mama Ina. Oke, sebelumnya Bu Novi, sebelumnya Bapak Ibu, ini masih ada 3 orang tua yang akan bertanya. Jadi untuk sesi terakhir itu ada ada Bapak Agni, Ibu Re, dan Pak Seno, ya Pak Seno. Jadi
Untuk pertanyaan, sesi pertanyaan sampai Pak Seno dulu nggih, karena waktunya terbatas. Monggo Bu Novi, silahkan. Terima kasih Bu Patmi. Sepertinya ini jadi kerisauan kita bersama, kekhawatiran bersama, apakah anak kita benar-benar sudah mencapai target yang diharapkan, gitu. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman selalu memberikan feedback kepada setiap kali anak-anak mengumpulkan lembar kerja atau hasil karya yang lainnya. Jadi nanti apakah si anak ini nanti mencapai atau tidak bisa dilihat dari feedback yang diberikan oleh ibu atau bapak guru. Kemudian kita juga bisa melihat dari capaian 7 modal anak. Kita berupaya untuk mengembangkan 7 modal dasar anak yang ada di setiap anak-anak kita, seperti karakter, nanti kemudian bahasa, orientasi diri, dan sampai olahraga. Nah itu nanti ibu bapak juga bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah anak kita itu sudah mengalami perubahan perilaku, misal yang dari dulunya kurang aware terhadap lingkungan, nah sekarang sudah sangat aware, misal dari contoh kecil ada melihat sampah dia mengambil. Jadi capaiannya bentuknya mungkin bukan hanya yang bentuk kognisi saja, jadi ada hal-hal lain yang ada di dalam diri anak kita. Kemudian mengenai ulangan atau kuis, nanti saya percaya teman-teman akan menyampaikan nanti bentuknya apakah itu mingguan atau 2 mingguan, dan ketika ada ibu atau bapak yang sepertinya saya perlu mendampingi untuk proses asesmennya begitu, bisa nanti dikomunikasikan dengan para guru kelas, nanti bisa dijadwalkan bersama. Kemudian mengenai Zoom paling tidak 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, kita mencoba untuk mempertimbangkan latar belakang semua orang tua murid. Jadi kalau Zoom itu memang kuotanya sangat kalau dibilang cukup banyak memakan kuota, kemudian belum tentu nanti semua keluarga bisa mengupayakannya. Jadi kalau ada pertemuan Zoom, kemungkinan tidak bisa kita upayakan 2 kali dalam seminggu ya, Ibu Bapak, karena kita mempertimbangkan banyak hal. Kalau ada anak yang akhirnya tidak bisa mengikuti, itu juga akan menjadi kalau saya pribadi jadi merasa tidak tega begitu. Jadi besok kalau seumpama itu benar-benar diperlukan, kami akan berupaya untuk menjadwalkan bersama agar pembelajaran yang daring atau yang tatap muka tetap ada, tapi juga sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Begitu Ibu Bapak. Kemudian mengenai bahasa Inggris dan bahasa Jawa, nanti kita coba diskusikan bersama teman-teman guru MAPEL, keterlibatan mereka dalam pembelajaran yang tatap muka, dan saya rasa ini bisa diupayakan bersama. Ada atau tidaknya tetap ada. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Patmi. Masuk ke pertanyaan ketiga, Bapak Agni dari Mas Daniel, dipersilahkan.
Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktunya dan terima kasih hari ini mungkin ini juga bagian dari evaluasi dari Bapak dan Ibu dan kita sekalian dalam masa pandemik ini tentang pembelajaran daring, dan saya yakin kalau dari sisi metodologi pembelajaran saya masih yakin bahwa Bapak dan Ibu memang sedang mencari bentuk yang terbaik. Jadi mungkin udah banyak masukan dan usulan tentang tentang penyampaian mata pelajarannya itu kami pasti akan tetap menunggu saja. Semoga nanti akan ketemu ya yang bisa mengakomodir semua orang tua dan siswa, terutama untuk penggunaan video, kemudian Zoom atau kemudian Google Meet atau yang lain-lain, pasti nanti akan ada perhitungannya. Jadi untuk itu kami bisa menunggu, dan kalau semakin semoga nanti segera ketemu nih mana platform yang paling bagus untuk menyampaikan mata pelajaran ke anak-anak kita. Yang saya ingin sampaikan adalah tadi, karena saya ini masih baru ya Bu, masih anak masih kelas 1, jadi ini ada beberapa terminologi yang saya pikir tadi di awal tadi disampaikan banyak istilah yang cukup banyak nih yang semoga nanti kita juga dapat mendapatkan informasi, kayak misalnya tadi SD Mangunan memilih untuk menggunakan terminologi pembelajar dibandingkan pembelajar. Kemudian ada istilah tadi, terminologi yang saya catat, project based learning. Kemudian ada tadi terminologi lagi materi generatif dan kontekstual. Kemudian ada juga dari kehumasan masyarakat dan sekolah, sekolah dan masyarakat. Kemudian yang sudah kita pelajari sebelumnya ada 7 modal dasar. Nah, ini merupakan terminologi-terminologi yang cukup banyak untuk kami sebagai orang tua yang anak masih baru masuk. Ya, harapannya ini terminologi ini bisa dimanifestasikan dalam bentuk misalnya guideline atau petunjuk kepada orang tua yang lebih jelas. Terminologi yang seperti ini itu kalau diaplikasikan itu bentuknya apa? Project based learning itu yang seperti apa? Materi generatif itu yang seperti apa? Tadi sudah ada penjelasan sedikit tentang materi generatif tadi, membuat anak tertarik, kemudian mencari dan sebagainya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kami memang sudah sering mendengar, tetapi kami ingin mengetahui juga kalau itu nanti diaplikasikan, apalagi pada saat daring ini, seperti apa. Itu yang berikutnya adalah tentang evaluasi tadi yang disampaikan oleh sebelumnya. Akan sangat baik memang untuk materi yang sudah disampaikan ada semacam evaluasi secara periodik, entah itu setiap 2 minggu atau 3 minggu atau setiap bulan, sebenarnya itu terserah. Tetapi memang ada baiknya ada evaluasi, dan kalau bisa memang kami berharap waktunya tidak di waktu kerja orang tua, misalnya pagi sampai sore. Kalau misalnya sebenarnya pagi juga nggak apa-apa seperti biasa. Sekarang juga kalau pagi pasti ada mata pelajaran. Tapi apabila memungkinkan misalnya setelah jam kerja atau hari Sabtu atau Minggu yang di luar hari kerja untuk orang tua gitu. Sehingga semua orang tua bisa berpartisipasi. Untuk pemberian materi untuk anak-anak, kami akan menunggu kebijakan dari sekolah. Demikian saja Ibu dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak. Silakan Bu Novi atau Bu Tika yang menanggapi, atau dua-duanya monggo bergantian. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Agni, ayahnya Daniel kelas 1 ya. Ya, tentu saja ada banyak hal. Ini tadi saya dari tadi menulis, ternyata ada cukup banyak hal yang mungkin nanti kami butuh untuk menjelaskan dengan lebih kami pikir caranya juga. Terutama ini karena setelah ini ya, karena waktu kita terbatas ya. Setelah ini kita akan ada pertemuan juga dengan guru kelas. Nah, nanti dalam pertemuan guru kelas saya sudah melihat nanti beberapa hal yang akan perlu kami lakukan. Untuk beberapa terminologi yang tadi Pak Agni sampaikan tentang pembelajar, pembelajar mungkin saya bisa jawab sedikit. Jadi kalau secara baku, kalau kita lihat di KBBI, pembelajar itu artinya orang yang mengajar.
Lalu kalau pembelajar itu orang yang belajar. Nah, kita itu sama-sama belajar dalam komunitas sehingga kami menggunakan istilah pembelajar. Seperti itu. Nah, untuk project based learning, materi generatif, lalu masyarakat adalah sekolah, sekolah ada masyarakat, dan 7 modal, itu sebenarnya kalau nanti sudah bisa dipahami, itu sangat mudah, karena itu terangkum dalam project based learning. Nah, ini yang nanti akan kami upayakan untuk bisa, semacam memberikan, tadi Bapak meminta, ada bentuk yang kira-kira mudah untuk dimengerti, begitu ya. Nanti dalam pertemuan dengan orang tua, salah satunya itu akan kami coba usahakan. Kemudian juga, ya ini yang salah satu hal yang perlu kita lihat ini ya, teman-teman direksi juga, bahwa kami semua itu guru gitu. Kami semua guru merasa bahwa apa yang kami sampaikan ke Ibu Bapak, ada narasi, kemudian ada RPP itu sudah mewakili, tapi ternyata nampaknya kami juga perlu untuk yuk kita membaca bersama, bagaimana sih cara membaca ini. Nah, itu nanti yang akan kami usahakan juga di pertemuan dengan wali kelas. Lalu untuk tatap muka itu memang akan ada. Mungkin ini juga perlu dipahami bersama. Jadi kami juga berusaha untuk mendesain pembelajaran itu menjadi proyek. Proyeknya itu satu semester ini ada 3. Kemudian di setiap proyek itu akan ada 1 atau 2 mata pelajaran yang tergabung. Dan ketiganya atau keduanya itu adalah satu tim. Misalnya kalau di kelas 1 itu dengan musik pendidikan. Nah, nanti guru musik dengan guru kelas itu adalah satu tim yang saling bekerja sama. Nah, nanti di subtema yang kedua akan ada mata pelajaran lain yang digabung. Sehingga nanti Ibu Bapak tidak terlalu banyak juga ada berbagai mata pelajaran di sana, itu kan tidak mudah juga. Nah, nanti ini misalnya di kelas 2 itu ada dengan olahraga, seperti itu ya, olahraga dan musik. Nah, sehingga guru kelas, guru olahraga, dan guru musik itu menjadi satu tim yang membuat proyek bersama. Demikian pula dengan kelas-kelas yang lain. Jangan khawatir yang belum mendapatkan bahasa Inggris di subtema 1 misalnya. Nanti pasti ada, entah di subtema 2 atau subtema 3. Nah, itu tugas kami mengkreasi bagaimana nanti mendesain pembelajaran yang terintegrasi tadi. Itu, dan semuanya guru itu pasti akan ada tatap muka, secara daring, lalu akan ada juga video call untuk anak-anak, teman-teman Garuda yang masih ada yang kesulitan. Oleh karena itu, silakan berkomunikasi sebanyak-banyaknya dengan guru, supaya nanti, oh ya, siapa yang memerlukan video call lebih banyak, itu kan nanti bisa difasilitasi misalnya. Evaluasi, ya, evaluasi itu, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, evaluasi kita itu tidak hanya evaluasi kognisi. Mungkin kalau yang terbayangkan secara umum itu evaluasi itu kognisi ya. Secara kognisi memang ada, tapi juga tidak selalu berupa ulangan atau kuis. Ada berbagai cara untuk melakukan evaluasi kognisi. Nah, itu yang nanti juga saya akan ingatkan teman-teman guru kelas untuk juga menyampaikan hal ini secara lebih mendalam di pertemuan kelas. Saya kira mungkin itu ya, karena waktunya terbatas, saya menyimpan beberapa ini untuk nanti ditindaklanjuti di pertemuan kelas. Mungkin begitu, Bu Novi. Iya. Bu Novi ada tanggapan, tambahan? Oh, cukup ya. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir. Ada 2 orang tua yang sudah bersiap. Yang pertama adalah Ibu Ratih, Mama dari Mas Rey dan Mbak Alexa. Kemudian Pak Seno, Papa dari Mas Timi dan Mbak Ata. Monggo, Bu Ratih duluan. Baik, terima kasih Bu Patmi. Apa suara saya jelas? Wah, sangat jelas. Pertanyaan saya ini sebetulnya nyambung dari yang Pak Lanjar punya tadi ya, tentang kurikulum kelas 6. Terus terang kemarin waktu masih kelas 5, mereka sekolah di rumah itu saya nggak pusing dengan materi. Karena yang ditekankan pada karakter, penguatan karakter dan macam itulah.
Tapi begitu kelas 6 saya ini agak ketir-ketir juga, soalnya waktu saya tanya ke guru, buku apa untuk panduan, guru menjawab bahwa materinya lebih ke proyek. Nah, sementara untuk proyek kan ya jelas ini lebih luas ya, lebih umum gitu. Nah, kemudian untuk mencari buku panduan sebetulnya banyak. Tapi yang saya pikir lagi kemudian, apa ada gunanya nanti di kelas? Karena di kelas kan tidak membahas tentang itu. Saya mungkin bisa pakai lantip ataupun yang lain, tapi ya itu tadi kembali lagi setelah saya suruh anak ngerjain, apa itu nanti dipakai, apa iya dia masih ingat. Ketar-ketir saya ini karena saya mempersiapkan nanti setelah dia lulus, dia keluar, apa iya dia bisa, apa istilahnya, synchronizing dengan dunia luar gitu loh. Kebutuhan SMP di luar yang mungkin mereka punya standar lain dari Mangunan. Kira-kira untuk kelas 6 ini apa yang disiapkan untuk mereka mempersiapkan ujian ataupun saat masuk ke SMP. Memang mungkin nanti masuknya ke SMP itu lewat hasil rapot, angka-angka rapot, tapi kemudian apakah ada semacam tes ataupun apa untuk kemampuan yang lain. Akhirnya saya bicara ke kognisi, bukan lagi ke masalah karakter, karena standar yang di luar misalnya mau masuk ke sekolah umum itu yang dipakai itu. Begitu dari kami. Mungkin itu juga dengan apa namanya? Apakah proyek yang dilakukan untuk kelas 6 itu nanti bisa sesuai dengan standar kurikulum untuk umum gitu loh. Begitu, Bu. Ya. Ini mau langsung ditanggapi atau langsung Pak Sino dulu aja nggih pertanyaan nggih Bu Novi, Bu Tika nggih. Oh, siap gimana? Oh iya. Romo, ini masih ada satu Pak Seno, mungkin satu pertanyaan lagi ya Romo. Langsung aja. Okay. Langsung ditanya dulu. Oh ya, monggo Pak Seno, silakan. Terima kasih, selamat sore. Penekanan dalam pembelajaran kita saat ini kemarin disampaikan dalam visi misi video itu adalah komunitas pembelajar. Jadi komunitas pembelajar semuanya belajar dalam sebuah komunitas. Dan di dalam komunitas penekanannya ada komunikasi. Jadi saya senang bahwa tadi sudah disampaikan nanti ada komunikasi intens dari guru ke siswa. Kemudian lebih besar lagi adalah komunikasi yang juga perlu terjalin di antara orang tua karena kita punya paguyuban ya. Beberapa tahun kita sudah melewati ada Hari Orang Tua Berbagi. Artinya ini adalah semacam kegiatan yang juga menjadi sarana atau wahana untuk orang tua berkomunikasi kepada teman-teman yang ada di dalam kelas maupun juga kepada orang tua yang lain itu. Nah, di luar proses belajar mengajar, apakah komunikasi di antara orang tua ini, saya tidak tahu apakah ini bidang kehumasan atau kesiswaan nanti, apakah juga ada program ya seperti itu. Setidaknya misalnya kegiatan KBM keluar yang lalu itu kan merangsang komunikasi di antara orang tua untuk ikut memikirkan bagaimana nanti menyukseskan kegiatan KBM keluar, lalu partisipasi apa yang bisa diwujudkan. Juga Hari Orang Tua Berbagi juga demikian. Mungkin hari kegiatan Hari Pendidikan ya itu juga kurang lebih seperti itu. Nah, apakah nanti selain fokus ke anak-anak, apakah ada juga aktivitas kegiatan yang secara langsung maupun tidak ya, ada keterlibatan atau komunikasi dengan orang tua karena orang tua mau tidak mau sekarang akan menjadi pendamping bagi anak-anak di rumah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rati dan Pak Seno. Ini mau dijawab langsung oleh Romo. Ya, saya jawab, nanti Pak W juga jawab. Kelihatannya Pak W belum ngomong. Oh iya. Pak W ngomong dulu, Pak W. Oh, Pak Wandi dulu, monggo Pak Wandi. Ekstra tadi, kegiatan orang tua. HOB. Oke, sugeng sonten Pak Seno. Salam kadep mata.
dan Mas Timi tentunya. Ada kangen soal dengan Pak Seno meneh. Tentu berkaitan dengan program kesiswaan, selain apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, pasti tentu Pak Seno sampun ya ngersani di adik yang di share oleh teman-teman guru kelas. Nah, tentu berkaitan dengan program home visit, memang kami itu tetap kami programkan ada, hanya kami memang masih berpikir cara yang pas itu bagaimana. Apakah nanti kami akan telepon secara personal kepada ibu bapak, atau mungkin kalau memungkinkan memang kemudian kami juga akan sowan nanti teman-teman guru itu. Nah, nanti tentu itu akan kami cari yang paling baik. Nah, kemudian berkaitan dengan HOB, kami juga memprogramkan ada. Hanya nanti modelnya bagaimana, nah tentu nanti akan menjadi diskusi kita di waktu-waktu yang akan datang. Nah, sepertinya memang untuk kesiswaan, memang kemudian untuk di masa pandemi ini memang kemudian tidak banyak yang bisa dilakukan, dan memang kami berusaha untuk mencari terobosan-terobosan baru, cara-cara baru yang mungkin lebih bersahabat. Nah, barangkali untuk KBM keluar nanti bisa ya, misalnya kelas 5 itu. Nah, kemudian menampilkan satu tempat tertentu, kemudian bisa belajar banyak dari sumber itu. Nah, nanti ini akan menjadi pembicaraan kita lebih lanjut, baik itu di tingkat direksi maupun bersama dengan Ibu Bapak. Pasti ada. Oke, begitu Pak Seno. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mandi. Lanjut pada Romo Edin ya. Nggih, maturun Bu Patmi. Saya tadi mampir. Selamat petang Bapak Ibu. Luar biasa. Kita menggunakan kekinian untuk belajar bersama. Ini yang kemudian ingin kita alami bersama. Hanya kemudian tadi juga ada yang bertanya, besok kalau lulus terus nggak mau melanjutkan ke sekolah yang tidak Mangunan terus piye gitu ya. Ini yang saya mengamati 5 tahun terakhir, ini biasanya yang gelisah adalah orang tua kelas 5 dan kelas 6. Tapi yang kelas 1, kelas 2 itu mulai baru mencari tadi apa istilah-istilah itu yang baru atau istilah yang dimunculkan itu menjadi perhatian. Saya akan menanggapi secara umum dulu. Memang mari kita belajar bareng. Bagi kami terbuka untuk dikritisi dan kita perlu belajar bersama. Hanya yang menjadi tujuan kita itu adalah bagaimana kita menjamin anak kita itu sungguh berkembang. Berkembang nalarnya, berkembang olah rasa hatinya, berkembang juga keterampilannya, sehingga ketika punya ide juga mau dicoba, siap gagal dan belajar dari kegagalannya, sehingga dia mempunyai sikap yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu secara khusus ketika kita ngomong apa sih orientasi dari sekolah eksperimental Mangunan, itu yang perlu kita biasakan. Hanya memang tadi yang penanya Bu Ratih tadi, terus bagaimana nanti setelah pasca Mangunan? Kalau mau menyiapkan anak ini juga bisa dengan tadi istilahnya konvensional. Mangunan sebenarnya juga konvensional loh ya. Itu ya.
Hanya kemudian mari kita coba berpikir yang lain ya. Apa yang perlu disiapkan? Menurut saya yang paling utama bukan masalah nilai standar atau apa. Yang utama adalah anakku gelem sinau ora. Anak saya mau belajar enggak? Itu yang perlu kita jamin bersama. Ketika ada kesulitan mau belajar apapun, mari kita komunikasikan dengan sekolah. Supaya jaminan itu ada. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Mangunan pernah menjadi juara 1 dari bawah, alias juru kunci di di Kecamatan Merbah. Ini catatan bagi saya pribadi dan juga Mangunan. Dan pada waktu itu kami malu, kami bingung, gitu ya. Tetapi kemudian setelah 1 semester, 1 tahun, lulusan itu bisa masuk ke sekolah, karena Mangunan belum ada SMP, sebagian besar masuk ke 10 besar di beberapa sekolah selanjutnya. Ketika saya tanya, pada waktu itu perempuan, ngepondok, kowe saiki kok bisa masuk 10 besar di sekolah itu? Jawabannya adalah, karena saya Mangunan, saya harus tampil beda. Maka Bu Rate, kami lebih menginginkan itu ya. Nah sekarang saya juga harus realistis. Romo untuk mendaftarkan ke sekolah negeri itu butuh ijazah, butuh rapot, itu ya. Tapi menurut saya mari kita jamin. Di Mangunan saya meminta para guru hilangkan KKM. Berarti anak gelem sinau itu sudah lebih dari KKM. Itu. Apalagi pandemi ini tidak ada kita akan remedi lagi itu ya. Menurut saya bukan itu yang kemudian kita pikirkan hanya angka, tetapi jaminan terus belajar itu yang kita cari. Terus kemudian kita belajar dari tahun ini saja. Ketika mau ke SMP sekarang yang paling utama itu adalah radius. Maka perlu dipikirkan, nanti kalau dari SD ini mau ke negeri mana kan itu ya. Berarti radius saya, zona saya itu masuk enggak. Yang kedua adalah rapot memang. Yang ketiga adalah penanda semacam sertifikat piagam. Kemarin ketika kami diskusi di lab, kami mengatakan perpustakaan silakan membuat lomba-lomba. Lomba mengarang, lomba menulis, yang kemudian itu bisa memberi jaminan. Besok bukan angka kelulusan ini untuk kelas 6 ya. Kita mungkin masih pakai asumsi yang kemarin lulusnya tidak ada ujian nasional. Saya sangat senang ini. Tidak ada ujian nasional. Karena senang kok lulus kok. Lah lulusnya kok seperti itu. Tidak apa-apa, yang lulus kok itu ya. Itu menurut saya. Maka yang perlu dipersiapkan adalah kemarin saya minta bagian perpustakaan itu ada lomba bukan demi kita punya piagam, tetapi ini menjadi proses pembelajaran juga. Selain itu juga sekolah menyiapkan ini kita butuh anak-anak itu punya banyak piagam ini, memang nanti kalau mau ke negeri ini menjadi kredit point. Itu jawaban saya. Tetapi ini kan masalah pragmatis ya. Tetapi yang perlu diyakinkan adalah anak itu sinau ora, punya ide enggak? Dan saya punya keyakinan ketika ada anak yang saya Mangunan, saya mau tampil beda, pasti mempunyai daya juang ketika nanti pasca Mangunan. Lolos tidaknya, sekarang kriterianya bukan pemerintah pun ini kan sudah menetapkan UN itu akan diperlakukan di tahun 2021. Ditiadakan UN itu kan
dilakukan di tahun 2021. Ini mari menjadi pertimbangan kita bersama juga. Bagi meskipun ini sama-sama berbenah, pemerintah pun ketika SMA kemarin itu penerimaannya menggunakan ijazah atau hasil UNSD. Lah besok kalau tidak ada UN harus nganggo apa kan bingung. Gitu ya. Menurut saya ya ben bingung. Kita sama-sama mencari kok gitu ya. Kita sama-sama mencari, tetapi yang tidak harus kita yakinkan itu adalah anakku punya daya tawar enggak, semangat belajar enggak. Itu yang bukan masalah idealisme ini. Ini yang perlu kita hidupkan dan perjuangkan. Hanya kemudian mari kita komunikasi untuk antisipasi tadi ya. Ada standar, ada panduan. Tolong berpikirnya bukan standar. Berpikirnya adalah anakku butuh dikembangkan apa. Jangan hanya memenuhi standar sekolah. Tetapi anak saya butuh apa? Karena kita mendampingi secara personal ini dimungkinkan. Ini harapan kami ya. Sehingga asumsi standarnya apa lulus enggak? Karena kami mau menilai pada deskripsi ya. Sehingga anak ini dikembangkan apa? Bahwa ada materi-materi yang kemudian perlu kita berikan pada umumnya anak di tingkat kelas 1, kelas 2 memang kita upayakan ke sana. Karena saya juga melihat ada analisa materi dulu sebelum membuat proyek itu. Ketua IKWB Bupatmi aku tidak khotbah, tapi terima kasih kebersamaan kita. Ini kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bersama, pasti saya harapkan tidak hanya sekali ini, supaya ini bukan saya ceramah terus rampung, pasti ada sesuatu yang bisa kita cari, kita temukan, bingung lagi, yang perlu kita tanggapi bersama. Maka kalau ada pengganti paguyuban, tapi paguyubannya itu seperti ini ya, pakai online, oke. Apalagi tidak sekolah nih dolan ke tempat tertentu sinau bareng latih kerinduan ini tadi di SMP seperti itu. Tapi memang riskan kalau nanti kita ngomong sekolah yang mengundang. Baik kalau keluarga yang berinisiatif kalau itu mau belajar bersama. Tetapi kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini ketika tadi saya mendengarkan beberapa orang tua SMP yang sudah tidak bisa membendung kerinduan anaknya bertemu, mbok yo wis jak dolan ning temane sinau bareng ning sekolah mau. Ini pesan sponsor. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Edi. Semoga closing dari Romo Edi itu meneguhkan kita semua ya Bapak Ibu ya. Saya juga orang tua murid dari anak saya kelas 6. Semakin diteguhkan apa yang sudah disampaikan Romo Edi. Butika mau menambahkan dulu? Ya, Bu Patmi sedikit. Sebagai penutup saja, saya kira sudah cukup banyak yang kita diskusikan. Terima kasih sekali atas kebersamaannya. Juga tadi Romo Edi sudah memberikan pesan untuk kita. Satu hal saja dari saya. Semuanya ini kembali ke persepsi kita. Jadi situasi darurat ini akan kita pandang sebagai apa. Jadi kalau kita anggap sebagai beban berat, ya memang akan menjadi berat. Tapi marilah kita lihat ini sebagai sebuah rahmat juga, sebuah hadiah. Karena kita diberi kesempatan untuk semakin mengenal anak, semakin menyadari apa yang dia butuhkan untuk berkembang. Nah, lalu marilah kita bergerak. Jadi setelah tahu, tidak diam saja, tapi mari kita bergerak bersama, menumbuhkan anak. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali untuk hari ini. Saya kira kita akan bisa membuat hal-hal seperti ini lagi. Kita bisa janjian lagi berikutnya. Begitu Bu Patmi. Ya, terima kasih Bu Tika. Terima kasih juga untuk Romo Edi, Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam pertemuan Zoom sore ini.
Semoga apa yang kita perbincangkan di sore hari ini meneguhkan kita sebagai komunitas pembelajar. Mari kita bersama mewujudkan komunitas pembelajar SDKE Mangunan. Salam Garuda Muda Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Halo Bupati. Halo. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai. Terima kasih. Oh, kayak ada hantu. Akhirnya di mana? Film hantu. Akhirnya di mana? Pak Wandi. Halo juga. Oh ya, Pak Wandi di mana? Pak Wandi di mana? Di sini tuh Pak Wandi. Halo. Di sekolah. Halo. Butika di mana? Hai, Yosa. Hai, Yosa. Ini Bu Patmi. Saya jadi nggak tega untuk N-nya Nenia sebagai penyelenggara ruang. Penyelenggara ruang saya nggak tega untuk N-nya. Iya, seru ya, kangen semua. Terima kasih Romo. Mas Udah biar aja sampai malam nanti. Terima kasih Papa. Iya. Ada. Terima kasih. Hanya ketemu Pak di sana. Oke. Terima kasih Papa. Ya. Ya. Yang masih kangen di situ.